Qin Yichen terkejut saat melihat ini. Tapi untungnya dia tidak pernah meremehkan musuh. Terlebih lagi bagaimana keberadaan menakutkan yang dapat membunuh mereka semua dalam keadaan puncak ini. Ziyun, keluar. Terburu-buru, Qin Yichen mengumpulkan siluet kriket ungu di depannya, yang merupakan roh abadi. Menghadapi niat membunuh orang utan raksasa yang sengit, Ziyun mengatakan bahwa tidak takut untuk berkorban adalah salah. Lagi pula, kekuatan yang pertama harus di atasnya. Tetapi Ziyun juga tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk penampilannya. Terlebih lagi, Qin Yichen, sekarang pemiliknya, mengaum. Dengan raungan keras, hantu penjara ungu tiba-tiba menyerang orang utan raksasa. Semua ini panjang, tetapi dalam sekejap, bahkan pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik masih dalam keadaan agresif. Tunggu sebentar, bagaimana anak itu muncul di belakang raksasa? Tubuh macam apa ini? Itu aneh. Sayangnya, dia hampir terlihat oleh raksasa. Benar-benar misteri. Tapi hanya karena itu, tidak mau mengambil darah raksasa. Bagaimanapun juga, tapi kengerian di hati setiap orang sulit untuk menipu diri mereka sendiri. Pantas saja yang pertama berani melawan gagasan buah pencairan darah raksasa setelah membayar teknik abadi lainnya. Ternyata itu adalah artis yang berani. Namun, lebih banyak orang yang menikmati kemalangan orang lain. Untungnya, mereka semua secara diam-diam berhenti. Jika tidak, anak yang memancing di air yang bermasalah ini mungkin berhasil. Di mata Ni Yuntian, dia tidak bisa menahan penyesalan. Dan hampir, buah pencairan darah raksasa berhasil. Ni Yuntian, orang yang kamu undang ini sangat baik. Tapi sayangnya itu hanya Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Zhao 100 cuan bangga untuk sementara waktu. Tetapi sebelum dia terkekeh, dia dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba jiwa gelap penjara ungu. Mendekam. Roh abadi. Ada apa? Bagaimana mungkin orang ini masih memiliki roh abadi? Dan itu adalah roh abadi dari Heaven Immortal Realm. Itu mengerikan. Banyak pembangkit tenaga listrik yang menikmati kemalangan orang lain tidak bisa tertawa. Bocah ini bahkan memiliki roh abadi. Dari mana asalnya begitu banyak cara? Prajurit abadi dan abadi. Dua sangat luar biasa teknik abadi. Tetapi mereka masih memiliki tangan roh abadi. Apakah ini pasti bahwa kekuatan di bawah kendali keluarga Ni dapat mengolahnya? Bukankah ini anak ilegal dari Penatua Nihang? Setelah memurnikan esensi darah Qin Yichen, kekuatan jiwa gelap Ziyin juga cukup layak di Heaven Immortal 1 Heavenly Layer. Saat ini, mereka menyerang orang utan raksasa dan memblokirnya. Tetapi Qin Yichen memanfaatkan waktu ini untuk memompa cahaya dan tiba-tiba menangkap darah raksasa. Tidak. Tanda seru. Tanda seru. Raksasa menatap matanya. Niat membunuh sangat kuat. Tetapi Ziyun menjerat tubuhnya. Membuka mulutnya dengan keras, dan mengeluarkan napas ungu yang panas. Namun, orang utan raksasa telah pergi dengan kejam, dan sangat kejam. Itu bahkan mengenai rahang jiwa penjara ungu secara langsung, menyebabkan napas mengalir deras ke langit, dan telapak tangan lainnya merobek skala terbalik, hampir ke penjara ungu. Air mata jiwa hantu. Anak-anak, kamu mencari kematian. Di bawah amarah, kekuatan mengerikan raksasa tidak diragukan lagi ditunjukkan. Hanya dengan beberapa tarikan napas, skala terbalik Ziyun terkoyak dan itu sangat menyakitkan. Tapi saat ini, merah cerah, buah abadi dituangkan dengan esensi darah Immortal Beast yang tak terhitung jumlahnya, diadakan di telapak tangan Qin Yichen. Menarik. Dengan semburan teriakan, Qin Yichen langsung mengingat Ziyin Ansun tanpa ragu. Namun, pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran di aliran gunung tercengang. Sosok Li yang gemetar yang menekan Ni Yuluo, seolah disambar petir, lampu pompa ketakutan. Orang itu berhasil. Dia benar-benar mengambil darah raksasa. Bocah ini, dia ingin menantang surga. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa mempercayainya. Immortal Monarch 2 Heavenly Layer, yang membuat mereka sangat mencemooh, tidak hanya membawa buah peri ke dalam saku mereka. Bahkan Ni Yuntian dan yang lainnya tercengang. Pada awalnya, dia hanya merasa bahwa Qin Yichen sedang mencari resep obat spiritual dengan paha. Tetapi dalam pertempuran ini, paling tidak itu bukan beban itu saja. Tapi siapapun yang menganggapnya bukan hanya beban, itu bisa berbuat lebih banyak untuk semua orang. Namun, setelah keheningan singkat, terdengar raungan yang sangat keras, bergema di langit dan bumi. Mengaum. Tanda seru. Raksasa meraung di langit. Itu bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, bahkan jatuh ke alam untuk ini. Dan butuh banyak Immortal Beast untuk mencapai buah peri yang matang, dan jatuh ke tangan orang lain. Mati. Hanya kata ini yang bisa menggambarkan mood kera raksasa saat ini. Raungan menyapu, bebatuan retak, dan angin yang bertiup hancur menjadi bubuk. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian merasa gendang telinga robek, perisai kekuatan abadi rusak, dada tumpul, dan hidung serta mulut berdarah. Namun, setelah melawan, Li Yang dengan wajah muram mengangkat senyum puas, hentikan dia. Meskipun Qin Yichen berhasil dalam buah yang mencairkan darah raksasa, bukan berarti dia tidak memiliki peluang. Sebaliknya,
Lebih baik semua orang menargetkan yang pertama. Meskipun saya mendapatkan buah peri, saya dapat berlari setelah saya berhasil. Jika anak ini berlari ke arah lain, menunggu kera raksasa tercabik-cabik, Li Yang sama sekali tidak percaya bahwa Qin Yichen saat ini masih bisa menahannya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang pun saat ini yang berani memprovokasi raksasa. Dan Li Yang tidak keberatan diam-diam melakukan perjalanan, seperti menghalangi Ni Yuntian yang ingin menyelamatkan orang. Dan jika Qin Yichen lolos dengan cara ini, ingin menyingkirkan perburuan raksasa oleh banyak orang? Begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Untuk darah raksasa, setidaknya setengah dari mereka akan menggunakan teknik abadi. Di bawah pengepungan, anak itu takut tidak ada terak yang tersisa. Nah, kamu benar-benar membuatku terlihat baik, tapi sayangnya semuanya sia-sia. Bagaimana kalau membiarkanmu melakukan banyak hal? Pada akhirnya itu tidak murah untuk orang lain. Dalam waktu singkat, napas puluhan pembangkit tenaga listrik semuanya mengunci Qin Yichen, dan bahkan Li Yang memadatkan kekuatan abadi di telapak tangannya, siap menggunakan teknik abadi. Belum lagi orangutan raksasa yang ditangkap. Setelah mengaum, kekuatan melonjak hingga ekstrim dan dia tiba-tiba membunuh Qin Yichen. Adegan ini jatuh ke mata surgawi Ni Yun, membuat matanya retak. Bawa aku semua. Ni Yuntian berteriak keras, menunjukkan teknik abadi secara langsung. Seluruh kekuatan abadi berubah menjadi 10.000 bilah terbang, dan secara paksa merobek jalan. Meskipun kemarahan Ni Yuntian mengguncang hati banyak orang, mereka terus mundur. Tetapi kebanyakan orang bersikap menonton api yang membakar di seberang sungai. Di mata semua orang, saat ini, Ni Yuntian berani menghentikan orangutan raksasa, dan itu akan mati. Namun, Ni Yuntian tidak peduli sebanyak itu. Dia hanya tahu bahwa Qin Yichen telah membunuh hidupnya untuk memenangkan darah raksasa, dan dia secara alami harus menyerahkan hidupnya. Ketiga Ni yang juga parah di lampu pompa, tanpa ragu. Mereka melintasi kerumunan dan bergegas ke Qin Yichen. Tapi Rao begitu, merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari raksasa. Ni Yuluo mau tidak mau berkeringat untuk Qin Yichen. Orangutan raksasa saat ini takut pukulan biasa yang sederhana dapat membunuh Qin Yichen. Ada orangutan raksasa di dekatnya, dan ada banyak mata dingin di sela-sela, yang ingin mengabadikan rumah peri miliknya. Bahaya ini dapat digambarkan sebagai surga tidak memiliki cara untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen menjadi lebih tenang, dengan mata bintang yang dingin dan tajam, dan siluet yang bergelombang. Kocok.